Perkenalkan, nama saya Brigita Sudin. Saya akan membacakan materi mengenai audit kinerja. Ada beberapa pembahasan mengenai materi ini, salah satunya manfaat audit kinerja. Tujuan audit kinerja adalah untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pemerintahan. Instansi pemerintah dinilai efektif apabila output yang dihasilkannya dapat memenuhi tujuan atau sasaran yang ditetapkan. Berikut peran dan fungsi audit kinerja bagi perusahaan. Internal auditor membantu manajemen mencapai kinerja yang baik dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta memberikan catatan atas kekurangan yang telah ditemukan selama evaluasi. Selanjutnya, tujuan dan ruang lingkup audit kinerja. Sasaran audit kinerja adalah laporan kinerja atau realisasi pelaksanaan sektor publik. Adapun ruang lingkup audit kinerja meliputi pengujian atas kinerja tugas dan fungsi sektor publik. Selanjutnya, karakteristik audit kinerja. Menurut Profesor Sumarjo Citrosidoyo, memberikan 4 karakteristik kinerja sebagai berikut, yaitu 1. Pemeriksaan operasional dengan menggunakan perbandingan. 2. Pemeriksa harus wajar, objektif, dan realistis. 3. Pemeriksa harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan dari berbagai macam bidang. Dan 4. Pemeriksaan operasional harus dapat berfungsi sebagai suatu early warning system. Selanjutnya, struktur audit kinerja. Struktur audit kinerja yaitu 1. Tahap-tahap audit. 2. Elemen masing-masing tahap audit. 3. Tujuan masing-masing elemen. 4. Tugas-tugas yang diperlukan untuk mencapai setiap tujuan. Berikutnya, metodologi audit kinerja. Audit kinerja dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode pengukuran kinerja atau balance scorecard. Metode pengukuran balance scorecard terbagi menjadi 4 bagian, yaitu perspektif stakeholders, 2. perspektif internal proses, 3. perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, 4. perspektif keuangan. Selanjutnya, audit kinerja untuk akuntabilitas publik. Pada sektor publik, audit kinerja dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas berupa peningkatan pertanggungjawaban manajemen kepada lembaga perwakilan, pengembangan bentuk-bentuk laporan akuntabilitas publik, perbaikan indikator kinerja, perbaikan perbandingan kinerja antara organisasi sejenis yang diperiksa, serta penyajian informasi yang lebih jelas dan normatif. Berikut isi kertas kerja. Isi kertas kerja menurut Standar Akuntansi Seksi 339 paragraf 5 adalah kertas kerja yang memperlihatkan kecocokan antara catatan akuntansi, laporan keuangan, informasi lain, dan standar auditing yang diterapkan dan dilaksanakan oleh auditor dengan isian dokumentasi meliputi 1. Standar pekerjaan pertama, yaitu perencanaan, pemeriksaan, dan supervisi. 2. Standar pekerjaan kedua, yaitu pengendalian intern untuk merencanakan audit, menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian. 3. Standar pekerjaan ketiga,
yaitu bukti audit, prosedur audit, dan pengujian untuk sebagai dasar memadai menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan. Selanjutnya, tujuan pembuatan kertas kerja. Ada 4 tujuan penting pembuatan kertas kerja, yaitu 1. Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan. Kertas kerja dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai. Kedua, menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya. Pembuatan kertas kerja yang lengkap merupakan syarat yang penting dalam membuktikan telah dilaksanakannya dengan baik audit atas laporan keuangan. Ketiga, mengkoordinasikan dan mengorganisasi semua tahap audit. Pengkoordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit dapat dilakukan dengan kertas kerja. Dan yang keempat, memberikan pedoman bagi audit berikutnya. Dan pembahasan yang terakhir, tipe kertas kerja. Secara garis besar dikelompokkan dalam 5 tipe, yaitu 1. Program audit atau audit program. Kedua, daftar saldo kerja atau working trial balance. Ketiga, ringkasan jurnal penyesuaian atau adjustment. Dan yang keempat, schedule utama atau lead schedule atau stop schedule. Dan kelima, schedule pendukung atau supporting schedule. Demikian dari materi pembahasan audit kinerja. Pembahasan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya.